semua itu membuat kita merasa bahwa kita ada dalam titik apatisme tertinggi. Titik yang memungkinkan kita untuk bunuh diri massal secara batin karena kehilangan politics of hope, kehilangan harapan. Politik harapan itu tidak lagi berbekas di kita. Dan energi itu tidak terlihat hari ini. Kenapa? Karena birokrasi pemerintah yang seharusnya pro rakyat justru mengambil hak rakyat dengan cara korupsi. Jadi tadi betul banget ya Bang Rocky katakan kita ternyata sedang di titik apatis yang paling dahsyat ya. Sedikit lagi kalau nggak move on dari apatis bisa depresi, dan itu tadi depresi itu ada suicide, keinginan bunuh diri, dan ya nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi ya bunuh diri massal itu ya. Karena memang betul banget itu apa yang tadi Bang Rocky sampaikan, bahwa kita semua ada di level emosi yang rendah, dan kalau nggak cepat-cepat move on kita akan jatuh di depresi ya. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bang Rocky Gerung, apa kabar? Sehat? Sehat, enak, dan bahagia. Luar biasa. Karena melihat wajah ceria Dr. Aisyah. Masya Allah. Bang Rocky, ini yang hadir kawan-kawan yang biasanya ibu-ibu yang ya fansnya Bang Rocky juga nih. Dan ada salam juga dari teman-teman kajian yang belum sempat hadir karena mereka tadi ragu-ragu boleh ikut apa enggak gitu. Jadi titip salam, mudah-mudahan Bang Rocky insya Allah sehat walafiat, tetap menginspirasi bangsa ini ya, dengan pemikiran-pemikiran yang cakap dan handal. Masyaallah. Yang banyak menyakitkan kuping istana. Ya, tapi ya kadang-kadang kalau kita sakit itu baru merasakan gembira kalau sempat sakit gitu loh. Ya, itu kontrasnya. Iya, dan terima kasih Mbak Wiwi juga. Terima kasih ini mempertemukan kami kembali dengan Bang Rocky ya. Insya Allah di nanti sebetulnya dari kemarin-kemarin cuma belum sempat. Jadi mohon maaf, saya lihat juga Bang Rocky sibuk banget. Jadi ya kita tunggu juga nih waktunya biar pas gitu. Dan ya, saya sibuk nganggur. Jangan gitu. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang bergabung, alhamdulillah, dan monggo saya serahkan ke Mbak Wiwi sebagai bahu rekso, sebagai tuan rumah. Bahu rekso. Monggo Mbak Wiwi. Nah, sekarang tema yang sekarang ya, tema yang sekarang itu bisa nggak harus tema yang ini. Tadi Ibu Aisyah juga berbicara tentang kaleidoskop 2020, mungkin mengenai apa yang sudah kita lalui dan apa yang akan kita capai di tahun 2021 ini. Tapi yang utama adalah yang sempat mengganggu saya adalah selama 2 minggu terakhir ini kita dikocokkan emosi oleh berbagai peristiwa ya. Pertama tentunya bukan peristiwa COVID-19 ini korbannya masih tinggi dan masih naik kurvanya, dan kita struggling untuk tetap survive selain itu juga struggling melawan COVID, tentunya juga kondisi ekonomi kita tidak bagus akibat dampak COVID-19 ini juga ya. Kemudian selain itu juga saya jadi teringat juga sih satu hal, 2 minggu yang lalu sebuah talk show di swasta yang cukup terkenal, yang ratingnya cukup tinggi, kalau misalnya guest speaker-nya adalah Mas Rocky. Nah, jadi di episode terakhirnya dia mengusung tema ibu bunuh anak, suami bakar istri karena tekanan ekonomi. Jadi situasinya sudah sangat mengkhawatirkan seperti itu. Jadi tekanan ekonomi dan tekanan sosial mempunyai kecenderungan tindak kriminal ya, itu satu hal yang sangat kita sesalkan sekali. Dan selain itu juga kita kemarin juga ada beberapa peristiwa di antaranya yaitu di satu sisi kita struggling ekonomi, mengalami tekanan ekonomi, tapi di sisi lain kita dipertontonkan oleh KPK menangkap tangan OTT 2 menteri.
di mana salah satu menterinya itu mengkorupsi dana bansos. Jadi kembali lagi itu satu hal yang sangat mengoyak-ngoyak emosi kita gitu kan, mau marah, kesel dan lain-lain. Selain itu juga ada satu peristiwa lagi yang ini memang mengusik emosi saya ya, mungkin yang lain juga. Jadi ada satu peristiwa, mungkin saya tidak perlu menyebutkan peristiwa nyata apa, tapi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman juga tahu, ada peristiwa, saya nggak tahu tembak-menembak atau peristiwa penembakan, tapi pada saat press conference, masing-masing pihak yang bertikai itu menarasikan situasi atau keadaan, menarasikan press conference itu dengan bertolak belakang. Jadi itu membuat masyarakat bingung siapa yang kita percaya. Ya. Jadi maksudnya itu keadaan-keadaan seperti itu yang membuat emosi kita terkoyak-koyak. Ya. Nah, tentunya Ibu Aisyah sebagai pakar manajemen emosi bisa menjelaskan hal ini ya. Saya mendapatkan paparan dari Ibu Aisyah tentang level emosi kita. Mungkin pada saat sekarang masyarakat kita itu level emosinya sangat di bawah ya, Bu Aisyah ya. Nafsu lawamah atau nafsu amarah, karena apa yang kita rasakan itu sedih, takut, dan marah ya. Jadi gimana caranya menggeser nafsu lawamah dan nafsu amarah ke nafsu mutmainah. Di mana di mutmainah itu ada acceptance, peace, kemudian yang atasnya lagi adalah enlightenment. Nah, tapi itu tadi Bu Aisyah pesan bahwa yang akan memaparkan paparannya duluan adalah Mas Rocky. Nah, kalau Mas Rocky saya Mas Rocky duluan karena kita kan kemarin baru dapat materi dari Ibu Aisyah. Jadi jadi ini yang ikut serta udah sering dengar aku ngomong, makanya mau dengar Bang Rocky dulu. Nah, kalau Mas Rocky boleh. Ya. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya mau cerita dulu nih Mas Rocky nih. Saya punya teman, dia laki-laki usia sekitar 40 tahunan lah ya. Jadi ya dia keluarga cukup harmonis, istri dan seorang anak, tapi dia mengalami depresi, ya, mengalami depresi dan dia mengadakan terapi pengobatan ke psikiater. Nah, pada saat dia terapi pengobatan ke psikiater, dia menemukan buku ya. Bukunya itu buku tentang filsafat. Judulnya How to be a Stoic karya Massimo Pigliucci. Nah, menurut dia membaca buku tersebut, seolah-olah dia terbuka matanya dan menemukan terapi tanpa obat, menurut dia begitu ya. Jadi terapi obat dari psikiaternya bisa dihentikan sebelum waktunya. Jadi saya juga di sini melihat betapa ilmu filsafat itu juga bisa mengelola emosi. Itu Mas Rocky. Terus juga saya juga baca dari buku juga bahwa banyak filsuf-filsuf zaman dulu ya, dengan berbagai mazhabnya atau dengan berbagai dia banyak melakukan hal-hal yang membela rakyat atau banyak hal. Contohnya yang dilakukan oleh Marcus Aurelius ini. Jadi Marcus Aurelius ini dia seorang filsuf, tapi dia juga seorang di zaman Romawi kuno. Ya. Dan dia pengusung filsafat Stoa. Kalau menurut di buku itu, filsafat Stoa itu mengusung kebahagiaan sebagai jiwa yang tenang dan damai, bebas dari emosi, bebas dari penderitaan, tiadanya emosi saat kita tidak diganggu oleh rasa marah, kecewa, iri hati, dan lain-lain emosi negatif. Nah, pastinya nih Mas Rocky pasti bisa menerangkan secara lebih terperinci dan lebih detail lah ya, ilmu filsafat kaitannya sama. Silakan Mas Rocky. Oke, Bibi, terima kasih Dr. Aisyah dan teman-teman semua. Ini saya
dapat tugas maha berat ini, menghubungkan antara batin dan analisa filosofi. Suara saya cukup terdengar ya? Kedengeran. Oke, saya mulai Dr. Aisyah supaya saya bikin problem batin sehingga saya diterapi akhirnya nanti ya. Jadi Oke, tadi Dr. Aisyah menyebut istilah bahurekso. Bahurekso itu artinya daya dukung, begitu ya? Apa artinya bahurekso? Bahurekso itu kan artinya tuan rumah. Kemampuan menahan beban, gitu ya? Iya, betul. Ya, itu jadi di dalam mitologi Yunani ada dewa namanya Hercules, yang dalam bahasa Jawa mungkin disebut bahurekso karena bahunya sangat kuat sehingga dia bisa menopang globes, bola bumi dia topang bahkan tuh. Di sebuah kota di Kassel di Jerman itu, saya pernah ke situ buat hanya untuk lihat patung dari Hercules. Jadi itu di bukit besar itu. Jadi kita punya gambaran bahwa kalau bahunya kuat itu dia bisa menopang apapun. Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah yang tersimpan di dalam bahu itu, yaitu batin yang kuat. Kalau sekedar kekuatan fisik kita bisa pakai forklift bahkan untuk mengangkat barang tuh. Tapi mengangkat kehidupan itu tidak bisa dengan bahu. Harus dengan kekuatan inner self kita. Jadi energi batin kita lah yang akan menopang kehidupan kita tuh. Bahu ada lagu dulu, saya mahasiswa tahun 80-an, ada lagu dari Tommy Page namanya a shoulder to cry on. Jadi shoulder to cry on, bahu untuk bersandar, untuk berkeluh kesah itu. Liriknya kira-kira begini, saya masih ingat awalnya itu. Life is full of lots of ups and downs. Hidup itu penuh dengan naik turun itu. Tapi hanya batin kita yang bisa mengatur perasaan kita supaya kita tidak terjerembab ke tanah. Kira-kira begitu filosofi dari Tommy Page. Ini dia bukan filsuf ya, dia penyanyi. Jadi kita dapat satu inspirasi sebetulnya dari kehidupan, dan inspirasi itu yang kita batinkan. Nah, pembatinan itu adalah pelajaran hidup. Jadi membatin sebetulnya adalah pelajaran hidup gitu, yang kemudian diteoritisir oleh psikolog, lalu dianalisis oleh tadi disebut oleh Mbak Wiwi, oleh Stoa School itu, aliran filsafat di Yunani yang nama Stoa itu mengajarkan tentang disiplin, tentang tidak menyerah gitu, kekuatan untuk tidak menyerah. Jadi itu ada prinsip hidup dari para filsuf Stoa yang berupaya untuk meyakinkan pada manusia bahwa jangan menyerah gitu. Nah, prinsip itu yang dipakai banyak oleh psikolog, bahkan oleh tentara Amerika dulu waktu dia perang di Vietnam, banyak yang udah mau nyerah gitu kan. Karena memang nggak bisa tundukkan Vietcong yang punya kemampuan untuk nyelinap di bawah tanah dengan jalan tikus yang dibuat. Lalu mereka mulai putus asa. Ada seorang komandan, dia bahkan bawa buku Stoa tadi itu tuh. Filsuf Stoik ini macam-macam ada di situ. Dan dia baca itu terus, lalu dia dapat energi itu. Jadi analisis filosofi memberitahu kita bahwa kemampuan batin untuk mendisiplinkan tubuh itulah daya tahan hidup. Nah, itu tentu dalam keadaan vitamin ya, tapi itu vitamin itu untuk mengaktifkan metabolisme, memelihara daya tahan fisik. Tapi daya tahan mental itu diperoleh dari pendisiplinan batin. Nah, itu kira-kira gambaran pembuka saya tuh. Nah, saya hubungkan dengan keadaan akhir tahun karena Dr. Aisyah ingin juga mengulas itu. Kita memang disiksa oleh satu fenomena yang merupakan kumpulan dari kegagalan kita untuk mengaktifkan akal pikiran. Mulai dari soal Omnibus Law yang sebetulnya
dipaksakan sehingga menimbulkan kegetiran pada buruh, terutama pada aktivis lingkungan, pada masyarakat adat. Belum lagi itu selesai, udah dikumpulkan kita untuk sama-sama berharap adanya vaksin untuk menyelesaikan pandemi hari ini. Tapi itu juga ternyata tidak berhasil karena justru timbul kontroversi bahwa vaksin itu sebetulnya lebih sebagai ladang bisnis daripada ladang kemanusiaan. Karena semua orang ingin dapat bagian di dalam bisnis vaksin dunia itu. Belum lagi itu selesai, kita masuk di dalam problem yang kemudian bikin kita berpikir, apakah bangsa ini sudah divided, sudah terbelah, atau sedang menuju kehancuran? Karena ada pembunuhan extrajudicial killing beberapa anggota FPI di kilometer 50. Jadi semua itu membuat kita merasa bahwa kita ada dalam titik apatisme tertinggi. Titik yang memungkinkan kita untuk bunuh diri massal secara batin karena kehilangan politics of hope, kehilangan harapan. Politik harapan itu tidak lagi berbekas di kita. Lalu kita bayangkan, bisa nggak ekonomi pulih itu? Seluruh analisis dalam tahun terakhir ini, dalam ujung tahun ini yang biasa disebut, kita membuat resolusi akhir tahun. Pakar ekonomi mengatakan kita tidak akan mampu di semester pertama, bukan sepanjang tahun depan, untuk memulihkan ekonomi, bahkan untuk menaikkan dari -5 pergi ke +2 misalnya. Itu perlu energi besar. Dan energi itu tidak terlihat hari ini. Kenapa? Karena birokrasi pemerintah yang seharusnya pro rakyat justru mengambil hak rakyat dengan cara korupsi. Jadi bayangkan misalnya Departemen Sosial yang dirancang untuk membahagiakan rakyat secara materi melalui bansos, justru dikorupsi oleh menterinya. Menterinya datang dari Partai Wong Cili. Partai Wong Cili mengkorupsi hak Wong Cili. Kan ini gila kan? Kalau misalnya kementerian lain mungkin masih masuk akal itu korupsi. Ini dia mengkorupsi hak paling dasar yang membuat rakyat bahagia, itu bansos. Jadi rakyat di bawah nunggu bansos 300.000, yang nyampe tinggal 100.000. Jadi 60% itu diambil. Dan itu sebetulnya bagian dari buruk manusia. Itu yang disebut oleh kaum Stoa sebagai patetik gitu. Sesuatu yang membuat kita putus asa melihat keadaan. Tapi sekali lagi saya percaya bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia selalu memelihara harapan tentang masa depan. Kenapa? Karena tokoh-tokoh yang berupaya untuk membahagiakan rakyat, walaupun dengan counseling, dengan webinar kecil semacam ini. Salah satu tokohnya adalah Dr. Aisyah. Silahkan mulai. Waduh. Silakan dok. Ini Cukup ya mengantar dulu ya. Ya, kalau boleh memilih saya masih mau dengar Bang Rocky cerita ini. Nanti saya sambung. Oke, Masya Allah. Terima kasih Bang Rocky. Ya. Kalau kata anak saya, kenapa dia suka dengar Bang Rocky Gerung cerita? Karena menurut mereka kalau Bang Rocky yang membahas itu puitis banget katanya. Dibanding katanya kalau saya yang menjelaskan, karena kalau saya menjelaskan terlalu ilmu pengetahuan. Kata anak saya yang bungsu, Bu, kalau kita menjelaskan sesuatu terutama tentang kita punya batin terlalu ilmu pengetahuan, nanti hilang rasa heart to heart-nya katanya. Iya, kita perlu shoulder to cry on. Yeah. Jadi tadi betul banget ya Bang Rocky katakan kita ternyata sedang di titik apatis yang paling dahsyat ya. Apatis ini kan kalau di level emosi itu level yang paling bawah, paling merasa nggak ada gunanya lagi hidup, kan ada rasa kayak gitu ya. Sedikit lagi kalau nggak move on dari apatis bisa depresi. Dan itu tadi depresi itu ada suicide, keinginan bunuh diri, dan ya nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi ya bunuh diri massal itu ya. Karena memang betul banget itu apa yang tadi Bang Rocky sampaikan, bahwa kita semua ada di level emosi yang rendah, dan kalau nggak cepat-cepat move on kita akan jatuh di depresi ya. Dan tadi saya seneng banget dimulai dengan bahu rekso, bahu yang rekso, bahu yang kuat ya. Pemimpin atau kekuatan atau tuan rumah dan sebagainya ya, artinya itu. Dan tadi Bang Rocky juga bilang ternyata bukan hanya di fisiknya ya, di dalam fisik itu ada sebuah energi, ada sebuah kekuatan yang kalau Einstein bilang teori relativitas kan kayak gitu ya. Jadi kalau fisika
klasik kan mengatakan bahwa energi ya sebesar benda itu, tetapi di dalam benda itu ada energi yang betul itu distimulasi atau dinyalakan oleh yang disebut batin ya. Dan kalau kita bicara tentang batin, sekarang karena ada penemuan di tahun 91 oleh J. Armour dari Montreal, Kanada, rupanya kalau kita bicara batin itu rupanya merujuk ke organ yang namanya jantung. Jantung itu punya kekuatan rupanya. Ya, kita pernah tahu ada satu dekade cerita tentang the brainwave, gelombang otak, kekuatan otak memvibrasi setiap pikiran yang kita munculkan ya. Tapi ternyata jantung punya kekuatan lebih dahsyat lagi, dia 5.000 kali dari gelombangnya otak ini kan gitu. Makanya tadi dikatakan kalau mental atau batin kita tidak kita betulkan atau tidak kita isi dengan sesuatu yang membuat vibrasi ini membawa pesan ke jagat raya ini, maka bisa kita dengan sistem jagat raya bisa menarik peristiwa yang makin terpuruk. Jadi betul-betul tadi istilah batin itu ya, kekuatan batin, kekuatan kita punya, kalau saya sih sering sekarang ucapnya kekuatan kolbu, kekuatan jantung kita, ini rupanya bisa memvibrasi. Bahkan di HeartMath Institute itu ada Dr. Crowlin mengatakan, J. Crowlin mengatakan jantung seseorang itu bisa bicara dengan jantung orang lain. Jantung seseorang bisa bicara pada otaknya orang lain gitu. Ya, jadi heart to heart, ya, kolbu to kolbu gitu. Dan ternyata memang betul rupanya kenapa dikatakan jantung mempunyai kekuatan, rupanya ditemukan jantung itu ada neuronnya, ada sel otaknya. Di mana neuron, kalau kita bicara neuron yang di otak kan dia berfungsi membuat memori, ya merekam sesuatu gitu. Ternyata jantung juga begitu. Tetapi jantung merekam memori dia ada kaitannya dengan otak. Jadi kalau Bang Rocky selama ini mengatakan akal yang harus kita perkuat ya, cara berpikir yang harus diperbaiki karena dia ada kaitannya dari nanti otak dengan poros tertentu dengan jantung. Jadi apa yang otak pikirkan ternyata nggak hanya terekam di memori otak, dia terekam juga di memori jantung. Dan yang nanti memvibrasi isi kita punya ya apa yang kita pikirkan itu nanti jantung yang membantu, dia memberikan vibrasi yang luar biasa kekuatannya karena dia 5.000 dari brainwave ini, maka sekeliling merasa gitu, sekeliling merasa. Bahkan kalau kita ikuti pelajaran dari teknik-teknik fisika kuantum, itu ternyata vibrasi jantung kita bisa tembus dinding rumah gitu ya. Bisa tembus jarak, bisa tembus waktu, ya, bisa tembus alam. Wah. Nah, ini bisa tembus mantan nggak? Boleh itu. Apalagi cuma mantan aja, Bang. Waduh, alam aja tertembus. Alam tertembus ya, apalagi cuma mantan ya. Artinya upaya-upaya yang seperti ini tadi Bang Rocky juga bilang, webinar kecil seperti ini kan kita berupaya untuk bagaimana sih cara melihat ini semua gitu. Cara membangkitkan kekuatan batin. Hanya itu tadi, sementara lagi menuju berupaya membangkitkan kekuatan batin, tentu faktor-faktor eksternal ini juga mempengaruhi ya. Ya, kondisi-kondisi negara kita mempengaruhi, sementara kita baru belajar. Kadang-kadang belum lagi bisa mengangkat batin ini, baru belajar apa sih yang disebut batin gitu. Di mana posisinya, baru mau belajar gitu. Ada lagi berita seperti ini, ada lagi kondisi seperti ini yang tadi Bang Rocky bilang ya. Di mana kita lagi mencoba untuk berjuang, mencoba untuk struggle, tapi ya kondisi terutama masalah departemen sosial dan sebagainya ya, antrian sosial. Aduh, nah itu yang membuat kadang-kadang pada saat kita berupaya sedang memperkuat kita punya batin ini, itu kadang-kadang ini lagi gitu, ciut gitu ya, ciut gitu. Tapi ya kalau menurut saya sih ya itulah challenge-nya ya sebetulnya. Tinggal kita harus sadar aja lagi, oh ini lagi ada hambatan nih. Ya sudah, mau diterjang ke hambatannya atau mau kita biarkan dia lewat dulu.
Jadi kalau ada di jalan raya ada yang mau lewat ya silakan lewat aja dulu gitu ya. Karena kalau kita nekat juga, waduh, kita sulit banget udah mencoba dalam kondisi normal saja, normatif saja untuk memperkuat kita punya kekuatan batin masih harus belajar ya, apalagi kalau kita ya tidak memberi yang mau lewat aja dulu deh, pokoknya gitu. Karena khawatirnya tadi Bang, betul-betul di titik apatis yang tinggi dan kemudian terjadi depresi, nah ini yang cukup apa ya, berbahaya ya, bahaya banget. Dan tapi itu tadi pada saat kita di titik apatis terendah ya kadang-kadang kita lupa itu ya, untuk sementara terblokir ilmu-ilmu yang ada di otak, ilmu-ilmu bahwa pikiran bahwa apa namanya Tuhan Maha Segalanya itu terblokir sementara itu ya. Dan dengan adanya sebuah motivasi-motivasi yang mengatakan jangan nyerah, nah, itu yang lagi membuat kita bisa bangkit lagi. Tinggal kadang-kadang waktu jangan menyerah ini kita sedang berpikir caranya gimana ya enaknya ya, jangan menyerah ini caranya gimana ya, how to-nya ya gimana ya saya untuk jangan menyerahnya. Dan betul salah satunya adalah kadang membaca buku itu bisa mendapat insight, mendapat wawasan, apalagi yang diulang-ulang. Ya, terkadang kadang-kadang memang kalimat-kalimat itu power ya Bang. Ya, kita lagi nggak ada harapan gitu. Cuman lihat satu jargon atau suatu quote saja, ya itu tadi jangan menyerah. Itu aja udah langsung kayaknya betul-betul ada api di dalam kita punya tubuh yang akhirnya oke, gue maju lagi ya, kita move on lagi. Nah, itulah menurut saya kalau saya pribadi sedang terus tambah bagaimana untuk jangan menyerahnya itu. Ya salah satunya ngobrol-ngobrol seperti ini dalam rangka itu tadi jangan menyerah. Supaya kalau udah menyerah nanti ada yang ngasih tahu ya, oke, come on, masa gitu aja menyerah, ayo maju gitu kan. Nah, itu yang dibutuhkan sebetulnya di dalam support system kita sama-sama ini gitu. Kurang lebih kayak gitu Bang Rocky, saya justru mau dengar lagi nih dari Bang Rocky tips-tipsnya. Itu kan kalau kata anak saya kan, kalau saya yang jelasin terlalu ini Bu, nggak kurang romantis kalau Ibu yang jelasin. Oke. Di dalam peribahasa Perancis ada pepatah bilang begini, di dalam hati ada akal yang tidak dimengerti oleh otak. Betul. Jadi yang tadi diterangkan secara ilmiah oleh Dr. Aisyah bahwa jantung itu seolah-olah sekedar dianggap sebagai pusat detak, ya, berdetak hanya untuk memompa darah. Tapi sebetulnya fungsi memompa itu sekedar fungsi mekanis supaya kita secara vegetatif bisa bertahan hidup itu. Tetapi tentu ada sesuatu yang luhur di dalam jantung itu sehingga dia menghidupkan organ otak. Jadi sebetulnya darah yang disuplai ke otak itu bukan sekedar kimianya atau plasmanya, tetapi ada pesan, gitu, pesan batin. Betul. Jadi saya nangkapnya begitu. Karena itu mungkin orang Perancis merumuskan dengan bahasa metaforis bahwa hati itu, jantung itu memiliki akal yang tidak dipahami oleh otak. Jadi otak sebagai brain, sebagai apa namanya, faktisitas fisis itu distudi di dalam upaya untuk mengetahui status dari organ itu. Tetapi bagian yang menghubungkan antara otak dan hati itu hanya bisa dirasakan oleh kepekaan batin. Dan mungkin itu riset yang sedang berlangsung, tapi itu riset teknis. Nah, sakit hati itu artinya ada yang terluka, dan luka itu tidak bisa diobati dengan vitamin. Tidak ada vaksin untuk menyembuhkan luka hati atau luka batin. Nah, percakapan adalah obat untuk memungkinkan gumpalan batin itu meleleh. Jadi aglutinasi batin itu meleleh oleh percakapan. Karena itu percakapan yang membahagiakan, itu melegakan hidup sebetulnya kan. Nah, kita tidak peroleh itu. Kalau kita dengar istana ngomong itu nggak ada kelegaan batin di kita. Tadi saya baru baca, ini kebetulan saya baru baca, baru sejam lalu, Pak Mahfud MD bilang begini, kalian netizen hati-hati karena kami awal tahun 2021 akan
mengencangkan yang dia sebut sebagai cyber police, polisi siber. Waduh, ini belum akhir tahun udah diancam lagi, wah. Tahun depan harus hati-hati tuh. Kita bisa tangkepin orang-orang. Loh, itu belum terjadi bahkan. Kan mestinya Pak Mahfud, wakil istana, mengucapkan, oke, salam akhir tahun, semoga awal tahun itu polisi cyber tidak lagi beroperasi karena udah ada kehangatan di antara warga negara. Kan mesti itu yang keluar bahasanya kan. Ini justru bahasa ancaman. Hati-hati, awal tahun kami akan perbanyak polisi cyber. Berarti ada anggaran tambahan. Berarti akan ada kecemasan di YouTuber, di mak-mak WA karena bisa diintai. Jadi bayangkanlah, ini mestinya ada semacam departemen di istana atau kementerian batin supaya bangsa ini bisa diurus batinnya tuh, bukan sekedar marah-marah dan jadi sinyal itu yang negara kelihatan kok mengancam ya. Padahal kita semua ada dalam kondisi tadi level stres yang hampir suicide gitu. Nah, kita ingin sebetulnya ada kesepakatan nasional atau kesepakatan bangsa supaya menghentikan dendam politik, supaya tidak ada lagi ucapan yang menjadi keras, mengancam si ini, mengancam si itu tuh. Akibatnya polisi juga itu disibukkan dengan laporan-laporan. Misalnya kemarin Babe Haikal dilaporkan karena dianggap Babe Haikal mimpi bertemu Nabi itu. Bagaimana kriminalitasnya? Babe Haikal bermimpi. Mimpi itu adalah secara fisika itu reaksi kimia di otak karena ada memori di belakangnya lalu uploaded karena ada momentum gitu. Tapi juga bisa itu karena rasa batin dari Haikal Hasdan yang menganggap bahwa kenikmatan untuk menghayati kenabian itu atau nubuat nabi yang ada di dalam ayat-ayat kitab suci yang merupakan kalimat-kalimat yang membahagiakan itu terbawa dalam mimpi kan? Kan itu soalnya tuh. Tapi kemudian dilaporkan ke polisi. Jadi bayangkan kenikmatan seseorang untuk bermimpi pun itu bisa kena delik. Ini gila. Jadi coba kita mau coba perbaiki sebetulnya soal-soal semacam ini. Nah, saya bisa pahami bahwa selain terapi psikologi, terapi healing mental, terapi kimia, terapi batin itu juga paling bagus dirawat secara kerohanian gitu kan. Dengan cara apapun, dalam agama apapun. Saya beri contoh misalnya, saya selalu rutin ke Nepal, ke Himalaya untuk naik gunung untuk dapat menikmati aura kesendirian, keteduhan itu di ketinggian 5.000, 6.000 meter dengan suhu minus 20, lalu kecepatan angin 40. Tapi ada kesunyian di situ tuh. Nah sekarang ada pandemi itu, saya nggak bisa pergi ke situ. Bukan sekedar saya yang nggak bisa pergi yang dirugikan, tetapi masyarakat Nepal yang hidupnya sepenuhnya 90% mereka hidup sebagai porter, sebagai penunjuk jalan, sebagai guide. Dan karena Nepal itu Himalaya itu adalah pusat wisata gunung yang multinasional, semua bangsa dari situ. Dan bangsa Nepal hidup dari situ, rakyat Nepal. Begitu ada pandemi, dalam 6 bulan ditutup Nepal itu, sudah ada 2.000 lebih pemandu wisata yang bunuh diri. Bukan karena dia merasa secara ekonomi, kita merasa pasti ada tekanan ekonomi sehingga mereka bunuh diri karena nggak ada pendapatan, tidak ada turis masuk situ, tidak ada orang naik gunung yang mereka ingin pandu. Tapi mereka punya alasan sebetulnya dalam tafsiran saya bahwa bunuh diri itu sebetulnya upaya untuk menunda penderitaan. Karena ada konsep reinkarnasi itu. Jadi kalau bunuh diri sekarang, maka penderitaan itu ditunda sambil menunggu tibanya kembali kebahagiaan, lalu reinkarnasi itu. Jadi jiwa itu punya mekanisme untuk keluar dari kesulitan, bahkan dengan cara bunuh diri. Itu keyakinan dalam agama masyarakat Nepal itu. Nah kita balik ke dalam diri kita, kita punya semacam energi batin sebagai bangsa yang disebut kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
itu juga terhubung dengan keyakinan kita pada kerohanian manusia yang bisa berbagi beban. Nah, kita minta negara untuk terima keluh kesah rakyat. Tapi negara anggap keluh kesah itu sebagai kritik terhadap kekuasaan. Padahal rakyat mengeluhkan, batinnya berteriak bahwa ada beban, kriminalitas ada di mana-mana karena orang harus penuhi lebih dahulu basic needs-nya itu. Kalau karbohidrat nggak ada di otak itu, maka otak bisa halu, lalu lakukan hal yang kriminal. Nah, ini sebetulnya yang diteriakkan oleh rakyat, diteriakkan oleh tokoh-tokoh oposisi, diteriakkan oleh pemuka agama, diteriakkan oleh intelektual. Tapi negara menganggap teriakan itu adalah teguran terhadap kekuasaan, dan negara bereaksi keras terhadap teguran itu melalui apa? Melalui undang-undang ITE. Jadi bukannya negara ajak bercakap-cakap supaya batin kita dilemah lembutkan, justru membuat batin kita juga mengeras lagi. Jadi kita mau cari cara bagaimana teknik profesional untuk menghidupkan persaudaraan yang sifatnya politis. Kalau secara keluarga batin, oke, kita cari konsultasi segala macam. Tapi ini ada satu kimia buruk di dalam bangsa ini yang saling mencurigai itu. Nah, ini kan kita nggak mungkin saya pergi ke psikolog, terus psikolog paling tanya, problem kamu apa? Problem saya adalah krisis karena saya tidak percaya pada negara. Gimana psikolog mengatasi itu? Kalau nggak percaya pada mantan atau nggak percaya pada pasangan, mungkin masih ada terapinya, Tuhan. Tapi saya nggak percaya pada kepemimpinan politik. Kan itu problem juga tuh. Kemana kira-kira kita mengadukan soal ini? Kira-kira itu komentar tanggapan. Silahkan kalau ada diskusi dengan yang lain, silahkan Dr. Aisyah, Mbak Wiwi, dan teman-teman. Enak saya bisa ngobrol secara leluasa dengan referensi akademis yang ketat dari dokter yang batinya bening dan otaknya jernih. Masya Allah. Ya, iya betul banget itu Bang Rocky. Saya sih menganggap ya, kalau kita ngobrol gitu ya, kan itu salah satu teknik ya untuk merilis kita punya kepenatan, kekhawatiran gitu kan. Itu betul banget. Harusnya ya kita didengar gitu. Atau istilahnya dibuatkan parit, dibuatkan got untuk mengalirkan kita punya kusumpekan ini gitu. Jangan ditekan lagi, dikungkung lagi kan, karena kalau makin dikungkung, wah nanti makin terjadi macam-macam hal ini yang tidak diinginkan ya. Bahkan sebetulnya kalau negara terlalu takut terhadap apa yang ditakutkan, maka itu terjadi. Ini kan sistem di jagat raya seperti itu kan, apa yang dikhawatirkan, apa yang ditakutkan itu kalau terlalu terus gitu kan itu akan ditarik ya. Dan kalau orang-orang bilang ada namanya law of attraction ya, dia akan menarik ya. Dan bahkan dikatakan juga nasib ini adalah proyeksi pikiran dan perasaan. Jadi kalau perasaan kita udah takut jadinya kayak gitu. Padahal memang kita butuh ya. Sebetulnya sudah apa ya istilahnya media sosial ini kan sebetulnya sudah salah satu jalan ya untuk melepaskan atau ya itu tadi kata Bang Rocky ya. Pokoknya ngomong aja gitu ya. Tanggapi aja dengan baik aja, tanggapi dengan terima kasih sarannya gitu aja udah seneng kita. Saya misalnya DM Bang Rocky cuma bilang PKS udah seneng banget. Nanti saya cerita tuh sama keluarga. Aku dijawab loh sama Rocky Gerung. Bisa kayak gitu. Lagi kalau Istana yang jawab kan. Ya aku dijawab sama Istana gitu kan. Itu kan sebetulnya menyenangkan. Tapi Istana jawabnya bukan TKS, jawabnya UITE. Nah, itu dia. Makanya jawab TKS aja kan udah seneng kita. Atau dikasih jempol gitu. Aduh udah seneng banget ya Allah. Kita dijawab loh sama negara loh kayak gitu. Itu sebetulnya yang kayak gitu tuh malah nanti bisa mengobati ya. Mengobati luka batin tadi, mengobati pilunya gitu. Walaupun kadang-kadang belum ada penyelesaian masalah, tapi dengan happy saja, emosi sudah terangkat gitu ke level courageous yang semangat. Akhirnya kita semangat sendiri cari sesuatu dan apa yang harus aku kerjakan hari ini supaya perekonomian keluarga bisa teratasi gitu. Hanya cuman mengangkat saja itu emosi untuk pokoknya semangat gitu. Ya dengan TKS, #TKS.
Kita sebarkan hashtag TKS dari negara. Wow, itu keren banget sebetulnya ya. Seperti itu. Dan saya juga sampai sekarang juga belum ada itu pasien yang bilang saya depresi karena negara. Dia mau sembunyikan itu. Padahal itu latarnya. Iya kan? Iya, makanya kan karena tidak ada yang mengungkapkan seperti itu, itulah dibutuhkan media-media sebetulnya kan. Ya kalau memang kalau kita ikutin semua memang kita pusing aja, tapi kan buat habis ngetik, habis chat sesuatu bahwa kesel, yaitu habis ngomong aja, habis dikeluarin kata-kata aja itu sudah tersalur dia punya emosi negatif itu kan sebetulnya gitu kan. Karena kita emang butuh itu sekarang nih, karena kalau dibendung, wah lama-lama pecah kita punya tanggul dan kemana-mana akhirnya kan, kemana-mana itu air menghempas yang harusnya tidak terhempas, dia terhempas kalau terlalu sering dibendung kan. Nah itu juga di dalam rumah tangga. Saya bilang sama suami saya, pokoknya kalau saya ngomong denger aja ya, supaya apa? Supaya tidak menghempas. Bu Aisyah. Iya, oke, Mbak Wiwi. Bu Aisyah, mungkin saya sarankan ke Mas Rocky mungkin bisa referensiin ke Istana untuk jadi konsultan, salah satu konsultan Istana. Supaya Istana tidak terhempas gitu. Ya. Kita ini aja, kita main sama ibu-ibu aja, karena ibu-ibu powernya tuh besar. Makanya ibu-ibu yang diajarin supaya tidak menghempas. Di situ aja dulu. Tapi ini pengen tanya sesuatu tuh kan, kita semua berada di level yang apatis ya. Terus pada saat level apatis itu kan sulit untuk naik ya, Bu Aisyah. Nah, terus tadi Bu Aisyah sempat di permulaan sempat bilang bahwa ya udah biarkan lewat dulu. Tapi biarkan lewatnya itu loh yang secara teori kalau kita ngedengerin Bu Aisyah, oh iya ya bener ya. Itu sama aja ngedenger slogan, tapi begitu pas back to reality, gimana ya ini ya pas kita sedang mengalami level apatis itu. Nah terus juga itu salah satu hal lagi ya tadi, kalau kita punya masalah karena emosi, karena situasi negara, kemana kita harus mengadu? Ya makanya kita buat talk show seperti ini, mengadunya ke Dr. Aisyah sama ke Mas Rocky Gerung gitu loh. Itu aja tadi Bu Aisyah yang level apa sih, gimana cara apa suruh lewat, pas biarkan lewat dulu. Itu loh pas momen biarkannya lewat dulu itu loh yang takutnya dia malah jatuh ke level depresi gitu. Ya, saya selama ini memang ada teknik ya. Salah satu tekniknya adalah membiarkan lewat dulu gitu. Kenapa? Karena terutama ya buat kita ya, kapasitas saya ibu-ibu, saya sebagai ibu-ibu gitu ya, sebagai perempuan yang mungkin secara emosional itu jauh lebih up and down dibanding seorang laki-laki itu kan, itu juga fitrah ya. Makanya kalau buat saya sendiri, saya biarkan lewat tuh dalam artian itu tadi, kalau dia mau ada sesuatu yang sebetulnya kita lagi mencoba untuk ikhtiar mengangkat kita punya level emosi menuju emosi yang lebih positif sehingga punya courage atau punya semangat ya. Tapi kemudian masih ada ya omongan atau misalnya itu tadi ya, kondisi-kondisi negara sedang kasusnya kayak gini ya. Saya mencoba untuk biarkan lewat dulu ya, dalam artian kalau masih bisa berbagi atau masih bisa memberikan komentar dengan paling tidak ke grup tertentu gitu ya. Setelah itu saya biasanya udah, kalau daripada ini ya udah istirahat dulu deh. Hening dulu. Karena ya salah satu cara untuk memperkuat batin kan kita hening dulunya. Sebetulnya tempatnya Bang Rocky itu enak banget ya buat hening. Dari tadi saya perhatiin tadi Bang Rocky. Itu ya Allah, itu energinya banyak banget dari dedaunan, dari perbukitan, dari alam semesta di sekitar situ ya. Karena sesuatu hal itu kadang-kadang kita untuk move on itu perlu hening ya. Nah, di hening itu banyak teknik di otak kita yang akan bekerja. Pada saat kita hening itu, otak tuh banyak sekali dia melakukan cara-cara untuk itu tadi yang Bang Rocky bilang, antara otak dengan jantung ini atau dengan kolbu ini kan ada poros khusus ya. Sehingga
kadang kolbu bicara sama otak, otak bicara sama kolbu, kadang kolbu juga bilang sama otak jangan begitu caranya, ya, sehingga otak mengambil keputusan yang independen itu ternyata terpengaruhi oleh kolbu tadi, ya. Atau memang sekarang kolbu sering sekali sejak lama kita artikan hati, ya, walaupun sebetulnya merujuk pada organnya jantung. Nah, pada saat hening itu sebetulnya ya berbagai macam cara antara kolbu dengan otak itu saling berkomunikasi, yang inilah yang membuat kita memerlukan durasi waktu sebentar aja. Itu yang saya bilang tadi, biarin lewat, kita istirahat sebentar. Ya. Sebetulnya bisa jadi kalau orang Nepal itu mengadakan reinkarnasi, ya, menurut saya dengan berhening sebentar itu kita lagi bereinkarnasi sebetulnya. Lepas dulu dari situ, melihat kayak apa ya, terus kita dialog. Di sini sebetulnya vibrasi ilahiyah itu masuk pada saat kita hening. Itulah mungkin satu hari kah atau beberapa jam di situ hening. Kalau di teknik-teknik otak kan ada istilahnya, kita mencari cara merilis atau teknik-teknik yang disebut allowing, membiarkan lewat gitu ya. Atau misalnya kita ada problem atau ada situasi kita harus diving in, harus kita cermati, kita renungkan, masuk dulu di dalam situ, apa sih yang rasanya tuh. Memang mungkin dari awal kalau kita diving kan, kalau kita menyelam awalnya mungkin dingin, nggak enak apa, pokoknya sesek lah dan sebagainya. Tapi makin malam makin dalam kita menemukan sesuatu yang luar biasa ya di dalam penyelaman ini gitu. Kalau di kerja di otak ini kan muncul pada saat kita hening dan kita menyelam itu kan gelombangnya jadi sangat rileks, sehingga itu tadi ya ada kreativitas, ada penemuan-penemuan, harusnya kayak gini nih, kita harus bikin kayak gini. Dan tentunya penemuan-penemuan atau kreativitas ini akan terhubung dengan keseharian kita atau kita punya fungsi keseharian gitu. Misalnya Bang Rocky pada saat hening merenung, beliau pasti mendapat inspirasi, mendapat intuisi yang nanti ada kaitannya dengan kegiatannya Bang Rocky gitu. Kayak saya misalnya, saya kan ngurus pecandu narkoba dan juga sekarang dampingi ibu-ibu dalam parenting. Jadi dalam hening gitu ya, paling sering ini kan kasusnya kan kalau nggak suami dengan anak nih ya, kalau yang di dalam rumah ya makanya saya minta ibu-ibu untuk hening dulu, untuk ya berdialog, self talk sama diri sendiri dan self talk pada Allah gitu, untuk mendapatkan apa yang harus saya lakukan ya saat setelah ini gitu. Itu harus hening, diam dulu gitu, hening. Jadi kalau Nabi bilang, karena Rasulullah bilang kalau lagi marah berdiri suruh duduk masih marah suruh rebahan, suruh tidur. Ya, jadi buat kita ini khusus ibu-ibu ya Bang Rocky ya, ibu-ibu kalau capek banget udah tidur aja dulu. Udah nggak usah dipaksain juga. Misalnya ini belum lagi ngomong negara nih, ngomong negara sendiri aja di rumah, nggak usah semua masalah di rumah hari itu juga harus diselesaikan, udah tidur aja dulu, hening. Jadi kalau suami saya tanya, kamu mau ngapain? Saya mau hening aja dulu. Kenapa? Biarkan itu masalah lewat dulu, nanti saya dapat itu solusinya. Ya, dari situlah sebetulnya kenapa saya bicara tadi tentang lewat aja dulu. Ya. Menurut saya dengan kondisi kita kayak gini, ya tidak bisa menyuarakan langsung ke negara gitu ya. Ya itu tadi kita bisa bicarakan ini antar sesama ibu-ibu gitu ya. Makanya saya suka banget bikin grup-grup yang bersama. Paling nggak belajarlah bagaimana mengisi keheningan itu. Atau itu tadi yang saya bilang, apa sih cara jangan menyerah itu? Apa sih caranya jangan menyerah itu? Yang ada kaitannya antara otak dengan kolbu. Karena ternyata terbukti banget kalau kita tahu caranya untuk jangan menyerah, yang ada kaitannya poros otak dan kolbu tadi, itu power rupanya gitu. Dan setuju banget kita perlu ada hal-hal yang kayak gini gitu. Makanya waktu saya diundang Mbak Wiwi mau ngobrol sama Bang Rocky, ayo kapan ya kapan gitu. Karena kalau misalnya gini Bang Rocky, kita ada ibu-ibu nih, kalau ibu-ibu juga yang ngomong kayak kadang-kadang kurang power gitu. Butuh laki-laki yang bicara gitu untuk kayak gitu.